Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulpan, mahasiswa Magister Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Hukum. Selanjutnya saya akan membuat video ini untuk mata kuliah politik hukum yang mana diampu oleh dosen Dr. Safriyadi SH.MH. Baiklah, pada tugas mata kuliah ilmu politik hukum ini saya akan mengangkat persoalan regulasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, khususnya pengaturan mengenai panitia pengawas pemilu. Pasca reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan wakil rakyat dan pejabat pemerintahan, yaitu pemilihan umum untuk anggota legislatif dan pemilihan presiden secara langsung dan dilaksanakan secara serentak, serta pemilihan kepala daerah. Ketentuan pilkada diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Aturan ini tidak terkait dengan ketentuan tentang pemilihan umum yang diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur khusus tentang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Nah, berdasarkan ketentuan ini, artinya antara rezim pemilihan kepala daerah dan rezim pemilihan umum itu dua penyelenggaraan yang berbeda. Menurut analisis saya bahwa masih ada kendala terkait keberadaan badan pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pengawas pemilihan adalah badan ad hoc yang bernama Panitia Pengawas. Sementara ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur pengawas pemilihan umum adalah Bawaslu yang dibentuk secara permanen hingga kabupaten kota. Nah, pelaksanaan Pilkada 2020 ini tentunya mengacu pada Undang-Undang Pilkada, sehingga hal ini menjadi pertanyaan, lembaga apa yang akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk tahun 2020 ini. Sekalipun Bawaslu memiliki legal standing untuk melakukan pengawasan Pilkada tahun 2020, namun pada kenyataannya pengaturan Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilihan masih menyisakan persoalan hukum, terutama yang berkenaan dengan eksistensi kelembagaan Bawaslu pada tingkatan kabupaten atau kota yang telah dipermanenkan kedudukannya oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebab Undang-Undang Pemilihan menyebutkan dengan frasa Panwas Kabupaten Kota telah bermetaforsis menjadi Bawaslu Kabupaten Kota, dalam arti telah menjadi lembaga yang bersifat tetap berdasarkan pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Pemilu, bukan lagi lembaga yang bersifat ad hoc. Persoalan yang kemudian muncul adalah jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota yang oleh Undang-Undang Pemilihan ditentukan berjumlah 3 orang. Padahal pada saat ini anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan Undang-Undang Pemilu telah ditetapkan sebanyak 5-7 orang, atau anggota Bawaslu Kabupaten Kota berjumlah 3-5 orang. Jika kemudian pengaturan dalam Undang-Undang Pemilihan dimaknai secara lettergik, maka konsekuensinya dalam rangka menyelenggarakan pilkada, jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota harus kembali diubah menjadi 3 orang. Nah, seyogyanya melihat fenomena ini, seyogyanya semua pemangku kepentingan hendaknya duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini, dan juga penting mengajak bicara seluruh partai-partai politik. Saya menilai belum adanya kesepakatan terkait hal tersebut cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di seluruh Indonesia. Menurut pemahaman saya bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan adalah: 1. Mendorong agar Mahkamah Konstitusi cepatnya memutuskan uji materi terkait hal tersebut. Yang kedua, tentunya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan yang ketiga, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun sampai saat ini belum adanya upaya-upaya tersebut di atas yang dilaksanakan. Sementara tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 telah dimulai pada bulan September tahun 2019. Hal ini tentunya akan bisa mencederai pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat lokal. Nah, melihat fenomena yang terjadi di atas, atau kemungkinan yang akan terjadi di atas, sehingga bisa menjadi suatu permasalahan yang bisa mencederai dari pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat lokal tersebut, saya menganalisis bahwa solusi yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam upaya pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini adalah dengan mengeluarkan surat edaran tentang pendelegasian pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Dengan dasar hukum, pemikiran saya tersebut adalah sebagai berikut. Tentu, 1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 1 ayat 10 angka 10 dan Pasal 22D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota
menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, menyatakan bahwa pasal 1 angka 10 Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 22B, Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten atau Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS. Di poin 3, pasal 89 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa ayat 2, Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota bersifat tetap. Pasal 101 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di angka 5, pasal 565 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, saya beranggap bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota khususnya bisa melaksanakan tugas-tugas pengawasan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 atas pendelegasian wewenang dari Bawaslu Provinsi tersebut. Demikianlah tanggapan saya terkait persoalan regulasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Semoga pemilihan kepala daerah tahun 2020 terlaksana dengan sukses dan aman, serta melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.